Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda semuanya, kembali lagi di video kita kali ini ngebahas tentang hypnosleep. Nah, bagaimana cara melakukan hypnosleep dan bagaimana nantinya Bunda bisa mempraktekkan sendiri hypnosleep ini di rumah untuk anak dan suami Bunda. Ya, jadi hypnosleep ini adalah hypno dan sleep, kondisi gelombang pikiran yang saat anak dan suami tidur gitu ya, atau bukan hanya untuk anak dan suami, bisa juga kita lakukan untuk keluarga kita yang lainnya. Jadi Bunda silakan lakukan hypnosleep ini dengan teknik-teknik yang akan saya jelaskan berikut ini. Nah, ada dua cara melakukan hypnosleep. Yang pertama, Bunda bisa lakukan untuk anak-anak yang Bunda masih bisa peluk saat tidur, Bunda bisa klonin gitu ya saat tidur, atau yang masih ASI. Nah, itu sangat bagus sekali, berikan sugesti positifnya ke pikiran anak tersebut dengan cara melakukan hypnosleep yang teknik pertama ini, yaitu saat apa? Saat anak menjelang tidur atau saat udah benar-benar hampir mau tidur. Nah, seperti itu. Jadi Bunda silakan masukkan sugestinya ke pikiran anak tersebut, seperti itu. Lalu yang kedua adalah dengan langkah-langkah. Langkah-langkahnya untuk melakukan hypnosleep ini ada 6 langkah. Yang pertama, Bunda bisa siapkan dulu skrip sugestinya. Nah, nantinya setelah Bunda menyiapkan skrip sugestinya, Bunda silakan tulis skrip sugesti tersebut di kertas. Jadi jangan sampai Bunda rekam di handphone atau Bunda taruh di ketikan handphone, jangan sampai seperti itu ya. Jadi yang pertama Bunda niatkan betul-betul untuk apa sih saya memberikan sugesti ini kepada anak saya. Jadi niatkan betul-betul dengan tulus. Lalu yang kedua, siapkan skrip sugestinya. Nah, nanti skrip sugesti inilah yang akan Bunda bacakan kepada anak Bunda. Jadi benar-benar tulis banget di kertas ya. Jadi nggak usah terlalu panjang, siapkan pendek saja. Nanti saya contohkan skrip sugestinya. Lalu yang ketiga, tunggu anak Bunda tidur pulas dari 30 sampai 45 menit. Ya, kenapa? Karena saat di awal tidur belum terlalu masuk ke kondisi sleep-nya, sleep normalnya seperti itu. Jadi silakan tunggu 30 sampai 45 menit. Lalu yang selanjutnya apa? Ketika Bunda menidurkan anak jam 8, maka lakukan mulai melakukan hypnosleep-nya, mulai mendekati anaknya di 8.30 atau di 8.45. Nah, yang selanjutnya adalah dekati perlahan anaknya, pelan-pelan betul. Lalu yang selanjutnya, yang kelima adalah dengan cara menjalin komunikasi dengan pikiran bawah sadarnya. Nah, nanti Bunda bisa melakukan ini dengan cara ngobrol sama pikiran bawah sadarnya. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ayu, ini Umi. Pikiran bawah sadar Ayu bisa mendengar suara Umi, bisa mengerti apa yang Umi sampaikan. Dengan jelas, Umi menyampaikan kepada Ayu, kepada pikiran bawah sadar Ayu. Ketika Ayu mendengar suara Umi, maka Ayu silakan gerakan jari telunjuk kanan Ayu, sambil Bunda sentuh jari telunjuk kanannya. Oke, setelah dari situ, kalau beliau memberikan respon, anak atau suaminya memberikan respon, maka sudah. Setelah itu langsung masuk ke langkah selanjutnya, yaitu 6. Langkah yang ke-6 yaitu masukkan atau bacakan skrip sugestinya. Ya, bacakan skrip sugestinya. Namun kalau ternyata saat menjalin komunikasi dengan pikiran bawah sadarnya belum ada respon, lakukan lagi yang kedua, ngobrolnya. Ayu, pikiran bawah sadar Ayu mengerti apa yang Umi sampaikan, mendengar jelas apa yang Umi sampaikan. Nah, seperti itu. Jika Ayu mendengar suara Umi, maka gerakan jari telunjuk kanan Ayu. Seperti itu ya. Nah, jika Ayu mengerti apa yang Umi sampaikan, gerakan jari telunjuk kanan Ayu. Seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya, setelah Bunda menjalin komunikasi dengan bawah sadar, selama 3 kali kalau tidak ada respon, maka Bunda langsung lakukan seperti ini. Nah, itu adalah teknik untuk membangunkan setingkat saja. Tapi jangan terlalu kencang-kencang. Ya, tinggal pelan-pelan saja.
Nah, seperti itu ya Bunda. Lalu langkah selanjutnya adalah balikan kondisi tidurnya secara normal. Cara membalikannya bagaimana? Bunda tinggal langsung bilang ke pikiran bawah sadarnya. Oke, baik, terima kasih telah mendengarkan sugesti Umi. Terima kasih telah mendengarkan apa yang Umi sampaikan. Silahkan Ayu tidur secara normal kembali. Nah, seperti itu. Jadi bilang terima kasih dulu, lalu tidurkan secara normal kembali. Itu adalah langkah-langkah dari hypnosleep. Yang pertama, niatkan sugestinya untuk apa kepada anaknya, niatkan secara tulus, mohon pertolongan Allah. Yang kedua, siapkan skrip sugestinya. Lalu yang ketiga, tunggu anaknya tidur pulas selama 30-45 menit. Lalu yang keempat, dekati anaknya perlahan. Lalu yang kelima, Bunda ajak ngobrol pikiran bawah sadarnya. Lalu yang keenam, Bunda bacakan skripnya. Lalu yang ketujuh, Bunda tidurkan secara normal kembali. Oke, alhamdulillah. Mudah ya cara melakukannya, tinggal siapkan skrip sugestinya, lalu bacakan pelan-pelan dan tidurkan secara kembali gitu ya. Kenapa? Karena langkah niatkan itu adalah dari diri Bunda. Bunda siapkan skrip sugesti, tinggal ditulis di hari sebelumnya atau di pagi harinya, karena malam Bunda akan melakukan sugestinya. Lalu dekati anaknya pelan-pelan dan ajak ngobrol pikiran bawah sadarnya. Setelah Bunda ajak ngobrol pikiran bawah sadarnya, Bunda bacakan skripnya. Oke, Bunda-bunda semuanya, alhamdulillah ya, mudah banget sebenarnya untuk dilakukan untuk ke anak dan suami. Bisa nggak untuk suami juga bisa. Jadi ini bisa dilakukan untuk anak dan suami Bunda ya. Mudah-mudahan Bunda semuanya bisa melakukan dengan baik. Untuk skrip sugestinya saya sudah berikan ke Bunda sebelumnya di modulnya. Namun kali ini saya akan sampaikan kembali. Skrip sugestinya bagaimana? Contoh misalnya tentang pelajaran ya, matematika. Atau makan sayur. Nah, boleh. Apapun yang Bunda ingin masukkan selagi itu sugesti positif untuk perubahan ke arah yang lebih baik, silahkan ya, siapkan dengan baik. Contohnya seperti ini. Ayu suka matematika. Belajar matematika sangat menyenangkan. Semakin Ayu suka matematika, Ayu akan semakin mudah belajarnya. Semakin Ayu suka sama matematika, Ayu semakin bahagia. Semakin Ayu cinta sama matematika, Ayu akan semakin giat belajarnya. Baik, Bunda semuanya, skrip sugestinya bagaimana? Nah, skrip sugestinya seperti ini. Kalau mau buat anaknya makan sayur atau belajar matematika, belajar bahasa Inggris, silahkan nanti versinya Bunda masing-masing. Skrip sugesti apa yang akan Bunda masukkan ke dalam pikiran bawah sadar anak Bunda ya, atau suami Bunda. Contohnya adalah belajar makan sayur atau matematika seperti ini. Ayu suka matematika. Belajar matematika sangat menyenangkan. Semakin Ayu suka matematika, Ayu akan semakin bahagia, semakin semangat belajarnya. Semakin Ayu cinta sama matematika, Ayu akan semakin semangat dan semakin cerdas belajar matematikanya. Oke, kalau makan sayur bagaimana? Makan sayur seperti ini. Semakin Ayu suka makan sayur, Ayu akan semakin bahagia. Ayu menikmati hal-hal yang berhubungan dengan sayur. Ayu menikmati dan mencintai sayur sehingga Ayu akan semakin sehat, semakin bugar dan semakin semangat. Semakin Ayu makan sayur, Ayu akan semakin bahagia, semakin sehat, semakin semangat. Nah, itu adalah skrip sugestinya. Jadi, yang pertama telah meniatkan, yang kedua sudah menyiapkan skrip sugesti yang tadi baru saya sebutkan. Lalu yang ketiga, Bunda silahkan tunggu anaknya tidur pulas. Yang keempat, dekati anaknya perlahan. Yang kelima, jalin komunikasi dengan pikiran bawah sadarnya. Yang keenam, Bunda silahkan bacakan pelan-pelan di telinga anak. Nah, yang ketujuh adalah tidurkan secara normal. Untuk membacakan, jika anaknya di kamar ada beberapa orang, maka sampaikan. Sebelum membacakan, silakan sampaikan. Skrip sugesti ini hanya untuk anak A, anak B, C, D, dan seterusnya. Silahkan abaikan saja. Atau kalau memang mau untuk semuanya, ya sudah, silahkan sampaikan ke semuanya. Begitu ya Bunda tekniknya. Mudah ya, insya Allah, alhamdulillah mudah banget ya. Bunda bisa lakukan ini di rumah untuk anak dan suami Bunda. Ya, semangat terus Bunda-bunda semuanya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.